Bapak Ibu saudaraku sekalian yang kekasih, tanpa disadari ada pikiran jahat yang menyusup dalam pikiran banyak orang Kristen, yaitu menganggap Tuhan kurang serius menuntun orang percaya kepada tingkat kesucian yang tinggi, tingkat kesucian yang luar biasa, dan perkenanan Bapa, perkenanan Tuhan. Tuduhan ini memang tidak diucapkan secara langsung, tetapi dari sikap menunjukkan bahwa sesungguhnya mereka beranggapan dan berpikir demikian. Tentu tuduhan ini berangkat karena kebodohan, karena tidak mengenal Allah yang benar. Dalam doa sering kita temukan orang Kristen yang bermohon-mohon Tuhan menuntun agar dia bisa menjadi anak Tuhan yang berkenan. Kalau kemudian ternyata ia belum mencapai tingkat hidup yang berkenan atau kesucian yang di level tinggi, dia akan menaikkan doa yang sama. Dan itu terus berlanjut dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, saudara. Saudaraku sekalian, lalu akhirnya, saudara, bukan tidak mungkin kemudian orang di bawah sadar berpikir bahwa orang-orang yang bisa mencapai level kesucian yang tinggi dan keberkenanan di hadapan Tuhan adalah orang-orang istimewa, orang-orang khusus Tuhan. Di sini seakan-akan Tuhan diskriminatif. Seakan-akan Tuhan membatasi. Padahal, saudaraku sekalian, tidaklah demikian. Tuhan tidak diskriminatif. Tuhan menyediakan fasilitas anugerah kepada setiap orang untuk mencapai kesucian yang luar biasa, level kesucian yang tinggi, dan keberkenanan di hadapan Allah Bapa di surga. Masalahnya bukan terletak pada Tuhan yang tidak menjawab doa. Masalahnya bukan pada Tuhan yang tidak mengabulkan doa. Masalahnya terletak pada manusia itu. Jangan berpikir Tuhan jual mahal, sehingga Tuhan perlu dibujuk-bujuk. Dan kalau Tuhan sudah bisa dibujuk-bujuk, Tuhan akan mengabulkan permintaan. Untuk satu hal ini, Tuhan tidak menahan sama sekali. Justru keinginan, kehendak Tuhan agar kita bisa mencapai level kesucian yang tinggi dan keberkenanan di hadapan Bapa. Sebab itulah prestasi kehidupan yang akan dibawa setiap individu di kekekalan. Semua yang kita usahakan dalam hidup ini harus kita lepaskan. Tidak ada yang bisa kita bawa. Nah, kalimat ini mungkin saudara sudah sering dengar. Tetapi fakta itu ketika saudara hadapi, betapa menggetarkan. Betapa menggetarkan. Apapun akan kita tinggalkan. Tetapi saudaraku sekalian, kesucian hidup dan keberkenanan di hadapan Allah itu nilai abadi. Nilai abadi. Nilai abadi. Itulah prestasi abadi. Harus disadari bahwa kalau kita tidak bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan, itu bukan kesalahan pihak Allah. Itu kesalahan pihak kita. Yang pertama, karena memang kita tidak serius mengingini kesucian hidup. Tidak serius untuk mencapai level kesucian yang tinggi dan keberkenanan di hadapan Allah. Memang. Dan hal itu bisa terjadi dalam hidup seseorang karena orang tidak menghargai nilai kesucian, keberkenanan di hadapan Tuhan. Memang tidak ada niat. Kalau dia berdoa, Tuhan tuntunlah jalanku. Konteksnya barangkali bukan soal kesucian hidup atau keberkenanan di hadapan Allah. Supaya nggak salah pilih jodoh, supaya nggak salah pilih pekerjaan, supaya dagangnya bagus, dan seterusnya. Yang bukan hal yang utama. Bukan major issue, main issue. Tapi minor issue, saudaraku. Bukan hal yang utama, yang kita seharusnya persoalkan. Bukan hal utama di mata Allah.
Tetapi menjadi utama bagi orang-orang yang pola pikirnya belum dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Bukan major issue, bukan main. Bukan hal yang utama. Itu minor issue sebenarnya, saudaraku. Nah, memang tidak niat, saudaraku. Seperti anak-anak kalau bilang begini, Mami, saya mau jadi sarjana, Mami. Papi, saya mau jadi sarjana. Oh, tentu Papi, Mami mau kamu jadi sarjana, nak. Untuk itulah sebabnya Papi, Mami kerja keras. Supaya kamu bisa bayar uang SPP, bayar uang sekolah, bisa beli baju seragam, bisa beli buku, bahkan asuransi pendidikan telah Papi, Mami siapkan. Tapi anak itu tidak sungguh-sungguh belajar. Walaupun kadang-kadang mengesankan dia belajar di pegang buku, ya. Tapi itu menipu. Nah, kalau kita kepada Tuhan mau berbuat begitu, bukankah itu pelecehan terhadap Tuhan? Hanya jangan lupa, Tuhan tidak bisa ditipu. Oh Tuhan, tuntunlah langkahku. Pimpinlah jalanku. Kalau Tuhan boleh bertanya, Tuhan tanya, maksud kamu jalan yang mana? Bisnis apa? Urusan apa ini? Aku harus tuntun kamu itu urusan apa? Nah, cuma karena manusia tidak mempersoalkan, banyak orang yang tidak mempersoalkan, Tuhan nggak bisa bicara. Tuhan bicara pun orang nggak mau dengar. Nah, kalau gereja tidak membongkar hal ini, tidak mengajarkan hal ini, jemaat akan tetap terus hidup dalam kebodohan, saudara. Kebodohan. Yang akhirnya akan tergiring menuju kegelapan abadi. Begitu cerdasnya iblis merusak kehidupan umat Tuhan, saudara. Nah, sekarang masalahnya kenapa ya? Sampai orang tidak punya niat untuk mencapai level kesucian yang Allah kehendaki. Kenapa orang sampai nggak punya niat untuk memiliki hidup yang benar-benar berkenan kepada Allah? Kenapa ya? Lalu menganggap seperti anak-anak tadi menjadi sarjana itu gampang, ya. Gak mau mengecewakan orang tua, ya oke. Kelihatan sekolah punya prestis di mata manusia lain, ya. Tapi bodoh, akhirnya orang tua dipaksa beli ijazah. Ijazah SMA beli, nanti ijazah sarjananya pun juga aspal. Bisa begitu. Jadi kalau sampai orang tua berbuat begitu, waduh, itu anak bodoh. Allah tidak akan berbuat begitu. Gak akan dibuat gampang, saudaraku. Nah, kebodohan ini, kepicikan ini, saudaraku sekalian. Kenapa? Karena pikiran manusia, pikiran orang dipenuhi dengan segala keinginan. Sehingga ruangan hatinya tidak tersedia kehausan, kelaparan akan Allah. Tidak ada kehausan dan kelaparan akan kebenaran. Kalau mau jadi orang baik, itu mah lumrah, saudara. Rata-rata orang mau jadi orang baik. Siapa sih mau jadi orang jahat, ya? Di masyarakat juga akan disingkirkan jadi anggota outcast yang terbuang dan mati pun bisa masuk neraka nanti. Jadi orang mau jadi baik-baik. Orang mau jadi santun, jadi baik. Padahal yang dikehendaki Tuhan itu level kesucian yang tinggi. Berkenan kepada Allah. Dan itu prestasi kehidupan satu-satunya harus kita capai. Dan sesungguhnya, sejatinya, kita hidup hanya untuk itu. Kita hidup hanya untuk itu. Kita hidup hanya untuk itu. Nah, mungkin saudara berkata, itu mah lebay. Oh, Anda belum lihat lorong kekekalan. Anda belum lihat singkatnya 70 tahun dibanding keabadian. Jadi Anda bisa berkata, itu mah lebay. Anda belum lihat kekekalan. Tapi kalau Anda menyadari ini setelah lihat kekekalan, saya pastikan Anda terlambat waktu itu. Late. Terlambat waktu itu. Dipenuhi dengan keinginan-keinginan. Orang yang masih hidup dalam keinginan dunia menjadikan dirinya musuh Allah. Dan ini sama dengan mengasihi dunia. Dan Alkitab berkata, barang siapa mengasihi dunia ini, kasih akan Bapa tidak pada orang itu. Dan Alkitab berkata, terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jangan main-main, saudara. Ya.
Tidak mengasihi Tuhan itu terkutuk. Coba kita buka dulu 1 Yohanes pasal 2. Ini ayat yang sudah tidak asing bagi kita. 1 Yohanes pasal yang kedua 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ya, tapi biasa beginilah standar hidup, gaya hidup pada umumnya mengasihi dunia. Tadi pagi saya berkata kepada salah seorang aktivis yang dekat sekali dengan saya berkata, saya ini kadang-kadang putus asa. Lalu dia agak terkejut berkata, kenapa? Rasanya saya berkhutbah ke orang gak berubah ya. Apalagi kalau orang itu orang-orang yang dekat saya, yang saya bisa jangkau dengan mata dan perasaan. Kok rasanya gak berubah ya. Ternyata saudara, kalau sudah terlalu lama hati itu dipenuhi dengan segala keinginan, dan keinginan itu menetap lama, susah diubah. Sampai orang itu gak akan sanggup memiliki keinginan untuk berkenan kepada Allah. Selain ada satu pikiran atau perasaan bahwa itu kursi untuk orang-orang tertentu. Lalu ada lagi perasaan tuduhan Tuhan, diskriminasi. Atau mungkin berkata itu mustahil buat saya. Itu bukan bagian saya. Waduh saudara. Saya mau nanya, kalau soal duit bagian saudara enggak? Enggak peduli loh. Kalau soal duit itu bagian saya. Oke, kalau soal politik mungkin Anda berkata, wah saya nggak akan jadi wali kota, nggak akan lah. Tapi pada umumnya, tentu nggak semua orang. Soal duit orang merasa berhak punya. Soal fasilitas orang berhak punya. Kenapa soal berkenan di depan Tuhan Anda nggak merasa berhak punya? Ya karena nggak punya niat. Kenapa nggak punya niat? Karena merasa itu tidak bernilai. Buat apa diingini? Padahal itu harta abadi, Pak. Semua yang kita upayakan dalam hidup ini satu kali akan lenyap. Betapa tragisnya itu, saudara. Nah, hari ini kalau saudara masih hidup di bumi, saudara akan berkata, ya nantilah. Tapi kalau saudara melihat kenyataan itu tragis. Itu dahsyat, saudara. Itu dahsyat sekali. Itu luar biasa. Seperti begini loh. Hidup manusia tidak tergantung dari kekayaan. Nah, pada waktu belum ada kondisi chaos atau dalam kondisi krisis, ya, uang bisa mengatur segala sesuatu, bisa membeli keputusan hakim, bisa membeli jabatan, bisa memutarbalikkan hukum, ya saudara. Orang merasa ya siapa bilang uang tidak segalanya. Tapi ketika saudara di kondisi krisis, ketika dokter berkata tidak ada harapan, ketika Anda di satu perjalanan di tengah malam gelap, kendaraan macet, rusak, mobil mogok atau ada sesuatu kerusakan lalu nggak ada penolong, atau di tengah huru hara, itu uang nggak berarti. Nah, seharusnya orang tidak perlu dalam kondisi ekstrim begitu baru mempercayai perkataan Tuhan. Sekarang kita sudah mulai mempercayai perkataan Tuhan itu. Sebab dengan itu kita berarti menghargai Tuhan yang punya perkataan tersebut. Amin. Saya kira saya termasuk orang yang punya bakat nekat. Tipe manusia seperti saya punya bakat nekat. Kalau pakai kata kasar, bakat premannya ada. Tipe saya tipe orang yang punya bakat nekat. Tidak perlu saya tunjukkan pengalaman hidup masa lalu saya, tapi saya punya tipe nekat. Tipe nekat. Salah satu bukti di sini ada beberapa mantan mahasiswa saya mungkin tahu ketika huru hara, pertamburan di serbu, saya berdiri paling depan. Saya hadapi. Ribuan atau ratusan orang datang, saya hadapi. Saya hadang. Saya berkata kepada mahasiswa, kalau saya bilang mundur, semua mundur ya. Tapi kalau saya bilang kita serbu. Mereka boleh sejumlah
1.500 atau 1.000 atau 500, kita jumlahnya 150, tapi kalau kita kayak orang gila, kayak kesurupan, takut mereka. Sebab yang saya pertahankan itu 2 gedung besar, di mana ada banyak dokumen-dokumen gereja yang penting. Dan ada anak-anak yang tinggal di situ, termasuk anak-anak saya 2 kecil di atas. Kalau itu dibakar, habis. Saya punya tipe nekat, saudaraku. Tetapi, kalau untuk soal Tuhan, saya nggak berani nekat. Saya takut. Di situ saya belajar. Untuk yang satu ini saya nggak berani. I can't live without you, Lord. Lead my way. Don't leave me, Lord. Nah, itu saya takut. Saya ini manusia punya tipe nekat. Tapi kalau untuk soal keselamatan abadi, saya seperti kecoa yang tidak berdaya diinjak. Saya takut. Nah, saya lihat ada orang-orang yang tipenya nggak tipe nekat kayak saya. Ya penakut ngadapin orang, ya penakut ngadapin huru hara. Tapi kok berani ngelawan kekekalan? Itu saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti. Kok lu berani-beraninya ya? Kalau soal kehidupan hari ini, kita makan sepiring bisa, setengah piring juga bisa, seperempat piring pun kita masih bisa hidup. Kita mau tinggal di apartemen mewah bisa, di rumah kontrak 1 petak pun hidup. Bisa sangat relatif. Mau beli baju butik bisa kaki 5 jadi. Tetapi soal kekekalan itu tidak relatif. Amin, saudara. Kok orang tidak takut? Oke, kita baca terus, saudara. Ayat yang ke-16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, di sini kita melihat peta manusia. Kalau lingkaran luar ini fisik, daging, flesh, bahasa Yunaninya sarkos, dalam bahasa Ibraninya basar. Ini kesadaran fisik. Binatang memiliki ini. Saya pinjam kata kesadaran atau naluri. Binatang hidup didorong oleh kesadaran fisik yang menyangkut 2 hal, makan, minum, dan seks. Kesadaran fisik. Dan binatang bisa mempertaruhkan seluruh kekuatannya demi ini. Yang kedua, kesadaran jiwa atau mental. Nah, manusia sudah mulai punya kelebihan dibanding binatang. Tadi ada kata keinginan daging, betul? Keinginan mata, ini kesadaran jiwa, mental. Nah, karena manusia, saudara, ini kuping, input inilah yang mempengaruhi jiwa. Kalau orang-orang suku, ya, yang jauh dari peradaban kota modern, dia lihat mobil nggak pengen punya mobil, dikasih mobil pun nggak dipakai, oke? Dikasih kulkas dipakai untuk lemari baju. Ya karena nggak ada listrik, Pak. Ada listrik pun juga barangkali dia nggak ngerti bagaimana menggunakannya. Tapi orang kota lain, dia sudah melihat pola gaya hidup orang kota yang konsumeristis. Lingkungan itu membentuk, mewarnai jiwa. Kesadaran jiwa mental itu diwarnai oleh lingkungan atau milieu. Selain juga kita warisi dari nenek moyang, kita warisi dari orang tua, kita juga serap dari lingkungan, saudara. Dan ini membangun apa yang disebut atau saya sebut sirkuit atau filosofi hidup. Ada sirkuitnya di sini. Hidup itu mesti begini, ya. Kalau sudah remaja mesti punya pacar gitu, lihat. Itu lingkungannya. Kalau nggak menikah rasanya kurang bernilai. Kalau sudah menikah mesti punya anak. Pantasnya di kota itu punya mobil, ya. Dan seterusnya di sini. Apa salah itu, Pak? Saya nggak katakan salah atau benar. Masalahnya bukan di mobil atau di rumah, tapi motivasi Anda memiliki itu. Oke? Nah, itu agak rumit, saudara. Mesti perlu waktu dan saya mesti terus bicara sama Anda mengerti. Nah, di sini ini kesadaran jiwa, mental. Nah, lalu di sini roh.
Perlu Bapak Ibu ketahui ya, kesadaran jiwa atau mental, di dalam jiwa ini ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Pikiran, perasaan, dan kehendak di dalam jiwa. Pikiran ini juga sebenarnya digabung dengan perasaan. Nous, dalam bahasa Yunani nous, yang artinya pikiran. Pikiran di dalam jiwa. Nah, di dalam roh ini juga ada yang namanya phroneo. Kalau Alkitab mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan, itu bukan nous, Pak. Nous itu pikiran di dalam jiwa. Phroneo, pikiran perasaan Kristus. Pikiran perasaan dalam roh. Dan Bapak Ibu perlu ketahui bahwa phroneo ini sejajar dengan kata sunaidesis. 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 Sun artinya bersama-sama, eide artinya mengetahui, turut mengetahui atau turut memahami. Itu kata hati nurani atau nurani. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa nurani kita, hati nurani itu sunaidesis, itu sebenarnya pikiran roh. Kalau pikiran jiwa, nous. Nah, pikiran roh kita ini, saudara, sangat ditentukan oleh apa yang diserap oleh jiwa. Apa yang diserap oleh jiwa, saudara? Apa yang diserap oleh jiwa? Dia ikut tahu, membangun pikiran. Nah, kalau jiwa diisi dengan filosofi dunia terus-menerus, rohnya rusak. Yakobus 4 ayat yang keempat. Tadi ada keinginan apa tadi? Keinginan daging, keinginan mata, lalu keangkuhan hidup. Alkitab itu sangat cerdas, smart. Penggunaan kata pun juga luar biasa. Nah, saya kalau menjelaskan ini kan kadang-kadang perlu sesi yang cukup panjang. Nah, sekarang saya tidak punya sesi yang cukup. Tetapi tetap saya menjelaskan. Percayalah, saya memahami konteks atau paragraf ini. Saya tidak main comot lalu mengartikan sendiri. Saya kalau mendalami ini bukan 1-2 jam. Berjam-jam dari pagi sampai sore. Saya nggak mau salah mengajar. Dan kalau sampai saya mengajar ini didengar banyak orang, di syuting, orang-orang yang bisa bahasa Yunani punya verifikasi, benar nggak yang saya ajarkan? Nah, kebetulan saya pernah menjadi dosen bahasa Yunani, mau tidak mau saya cukup mengerti ini, cukup memahami. Lebih mengagumkan lagi nanti kalau sudah belajar bahasa Ibrani, wah itu luar biasa. Alkitab itu smart, penggunaan katanya luar biasa. Bukan karena saya Kristen, memang luar biasa. Ya. Nah, ayat yang keempat dari Yakobus pasal 4, saudaraku. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Nah, terus? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara, ayat 1-3 kalau sudah baca, itu bicara soal nasihat Yakobus kepada jemaat. Karena jemaat punya banyak keinginan. Kenapa kok banyak keinginan? Keinginan itu yang membuat kamu bertengkar. Tapi kamu gak dapat. Kamu berdoa, kamu gak dapat juga. Kenapa? Karena yang kamu minta untuk kau pakai memuaskan hawa nafsumu. Kenapa kita tidak punya niat untuk mencapai level kesucian yang tinggi dan keberkenanan? Sebab kita memang tidak menghargainya. Kenapa sampai kita tidak menghargainya? Karena tidak memiliki tempat untuk itu. Hati kita dipenuhi dengan segala keinginan. Dan keinginan-keinginan ini akan membuahkan, saudaraku sekalian, goresan yang kuat di dalam apa ini? Roh. Sampai level tertentu orang itu nggak sanggup menjadi orang yang berkenan kepada Allah, itu nggak sanggup. Nggak sanggup mengingini kesucian Tuhan. Nggak sanggup. Selain sudah termeterai dalam hati, itu bukan bagianku. Kursi itu bukan milikku, itu kursi yang disediakan untuk orang lain. Aku
nggak sanggup, nah, udah. Lalu mau ngapain? Ya terserah Tuhan nanti. Aduh, bodoh bener Anda. Kalau untuk perkara dunia bisa relatif, tetapi untuk keselamatan kekal tidak relatif, mutlak, dan itu memiliki nilai keabadian. Kok orang nggak pusing di situ? Lihat tuh. Ya, Anda bisa mengerti kenapa saya mengatakan kadang-kadang saya putus asa loh. Bisa ngerti kan? Emang sulit. Karena sudah dipenuhi dengan keinginan-keinginan. Dan itu kewajaran hidup. Dan kalau sudah mengingini hal-hal duniawi tadi, kasih akan Bapa tidak pada orang itu. 1 Korintus 16 ayat 22. 1 Korintus 16 ayat 22. Saya bukan ngancam dan nakut-nakuti saudara loh. Semua yang saya bukakan ini firman Tuhan. Dan saya bukan tipe pendeta yang comot ayat Alkitab lepas dari konteksnya. Seandainya punya waktu kita menggali, mengebor, mengeksplor teks itu, tidak akan lepas dari konteks yang sedang saya baca, yang saya kemukakan. Kita tetap dalam inbox, not out of box. Terus baca. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Orang tidak merasa terkutuk karena menjadi manusia santun, bergereja, santun di mata manusia. Oh iya. Tapi standar kita bukan untuk menjadi santun di mata manusia. Standar yang dikenakan untuk umat pilihan Allah adalah kesucian. Dan kita bisa mencapai kesucian yang lebih tinggi, level yang lebih tinggi. Keberkenanan di hadapan Tuhan. Itu prestasi abadi. Oleh sebab itu gereja tidak boleh kehilangan kepercayaan. Ya. Kalau jemaat sudah kehilangan kepercayaan, ya tamat sudah. Tamat. Kalau sampai jemaat bilang, ya pendeta itu cuma cari uang, ya gereja cuma ngumpulin duit, nah selesai sudah. Itu selesai sudah, nggak bisa ngomong. Dan Anda di sini mendengar firman Tuhan, Anda tidak pernah dibujuk untuk membayar perpuluhan atau diintimidasi untuk memberikan persembahan. Anda diajar untuk mengenal kebenaran, supaya saudara menjadi orang Kristen yang baik, yang benar, saudaraku sekalian. Supaya Anda betul-betul punya niat, punya minat untuk menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan hanya ngomong doang, seperti anak yang pegang-pegang buku tapi tidak sekolah, oke? Tidak belajar maksud saya. Nah ini konyol saudara. Nah kalau ada orang berkata, Tuhan pimpinlah jalanku, tuntunlah langkahku, supaya aku hidup berkenan di hadapanmu. Tetapi kenyataannya dalam hidup setiap hari dia tidak sungguh-sungguh berminat, itu kurang ajar saudara. Doa, sekarang berhenti berdoa. Berhenti berdoa cara itu. Doa itu bukan hanya satu permintaan. Doa itu bukan permohonan semata. Doa itu dialog. Dan dialog yang intensif, dialog yang benar adalah dialog lewat perbuatan. Amin. Nggak cukup kan istri berkata, Pap aku cinta padamu. Bahasakan dengan tindakan. Mom I love you. Bahasakan dengan tindakan. Menantu berkata kepada mertua, Mama baik-baik mama, saya susah loh lihat mama sakit-sakitan. Jangan ngomong. Kirim bubur ayam. Tanya udah ke dokter belum. Oke? Siapa yang ngantar ke dokter? Lupa nggak minum obatnya? Berdialoglah dengan tindakan. Kalau kita berkata, Tuhan aku mengasihi engkau, Tuhan aku mau hidup suci, jangan ngomong, jangan cangkem tok. Lakukan, berdialoglah dengan perbuatan. Nah banyak orang Kristen pikir dengan doa itu secara ajaib akan terjadi satu pembaharuan. Mengerti maksudnya? Ini orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mami saya mau jadi sarjana. Bagus anakku. Mami saya mau lulus sekolah. Bagus anakku. Mami bisa gak nyogok pakai kue atau baju batik kirim ke kepala sekolah? Gak begitu caranya. Tapi orang tua yang bodoh bisa lakukan itu. Tuhan gak bisa disuap. Ada mekanismenya. Ada rule, ada hukum, dan Tuhan strict dengan hukumnya itu. Nah, sebagai anak Tuhan yang sungguh-sungguh kita mau
mencapai level kesucian yang tinggi, saudaraku sekalian, kita harus sungguh-sungguh memanfaatkan waktu yang ada. Kita harus bertindak. Ya, ingat ya, jangan berpikir orang-orang tertentu yang bisa mencapai level itu. Sebab kalau Anda berpikir begitu, pikiran Anda terkunci dengan pola ini, sehingga saudara akan terbelenggu. Ya, dan belenggu itu saya buka hari ini dengan pemberitaan firman ini. Saya tidak mau saudara membuat satu kotak. Ini kotak pendeta, ini kotak jemaat, ini kotak imam, ini kotak awam, ini kotak hamba Tuhan, ini kotak hamba setan. Nggak ada kotak begitu. Kita sama anak-anak Tuhan. Kita semua yang ditebus oleh darah Tuhan Yesus adalah hamba-hamba Tuhan. Semua kita harus mencapai standar yang sama. Bukan standar ganda. Ada standar pendeta, standar jemaat. Salah. Kita punya standar yang sama. Dan tentu pendeta dan hamba Tuhan harus lebih dulu memiliki kehidupan yang bisa diteladani. Bukan duitnya. Bukan uangnya. Kecintaannya kepada Tuhan. Kesediaannya hidup untuk Tuhan. Kesucian hidupnya. Itu yang dicontoh. Bukan petentang-petentengnya seperti selebriti. Jangan sombong, hidup kita singkat, saudara. Jangan sombong, hidup kita singkat. Memprihatinkan kalau sampai tidak diingatkan hal ini kepada saudara. Kalau bukan gereja yang mengingatkan, siapa lagi yang mengingatkan? Nanti anak-anak kita itu sekolah keluar kota, keluar negeri, tidak pernah punya pesan yang jelas. Dia pikir yang penting sekolah, kuliah, jadi sarjana, kerja, punya rumah kayak papa mama, punya mobil kayak papa mama. Kalau pun lebih bagus lagi, modar kamu di situ. Sebab semua akan ditinggalkan. Amin. Bukan tidak boleh punya mobil atau rumah, tapi lebih dari itu. Dunia ini bukan the only world we have. Bukan satu dunia yang kita miliki. Kita menantikan langit baru, bumi baru. Di mana kita akan ketemu orang tua dan tidak pernah berpisah dengan orang tua kita. Tidak pernah berpisah dengan orang yang kita cintai. Itu yang benar. Produk ini yang saya tawarkan kepada saudara. Anda gak suka, jangan dengar saya khotbah lagi. Gereja gak boleh jual jasa yang dikit-dikit. Saya doakan usahamu, saya doakan pekerjaanmu. Saudara, sebenarnya khotbah ini nanti akan berlanjut paralel dengan berkat jasmani. Ini berkat rohani yang saya ngomong ini. Nanti berkat jasmani. Berkat jasmani itu Anda nggak usah pusing. Anda pencet tombol, keluar berkat itu. Pencet tombol, keluar berkat itu. Tombol itu adalah kerja keras, hemat, bertanggung jawab. Bukan doa pendeta, mujizat Allah. Itu menipu. Tombol yang pencet doa lalu otomatis mengalir berkat, itu membuat orang tidak bertanggung jawab. Saya juga memberikan ilustrasi. Pendeta-pendeta yang mengajarkan kemakmuran yang salah itu. Coba yuk pergi ke Gunung Kidul. Yuk khotbah kemakmuran, bisa makmur nggak sana? Coba khotbahkan ke sana. Allah itu baik luar biasa, melimpahi berkat kekayaan bangsa-bangsa yang diberikan kepadamu. Suruh tunggu. Dikasih nggak? Yang dikhotbahkan adalah begini. Jangan membuat satu jengkal tanah pun tidak kau tanami. Berhematlah. Kerjalah dari jam 7 pagi sampai jam 11, setengah 12. Berhentilah 3-4 jam. Nyangkol lagi lah jam 3 sampai jam 6. Buat jadwal untuk kerja. Ibu-ibu jangan sibuk cari kutu dari pagi sampai siang. Dari siang sampai sore. Lakukan apa yang bisa jadi duit. Awasi anak-anakmu sekolah. Begitu dong. Itu yang benar. Kalau di kota kemakmuran itu tidak heran. Kalau jemaat di kota satu, mayoritas Tionghoa. Dari dulu orang-orang Tionghoa punya DNA yang bagus, tahu gak? Dari Tiongkok pergi ke Semarang hanya pakai perahu layar. Begini dipegang tuh layarnya. Kucir rambutnya. Bawa sutra. Keliling kampung sutela hayap. Pian ila. 20 tahun jadi tuan tanah. Kenapa? Untung 50.000 dimakan 5 perak. Ngerti nggak? DNA-nya bagus. Ada beberapa masyarakat Indonesia bagian timur atau bagian tengah. Waduh saudara, dia dapat makan hari itu, dia tidur. Dapat makanan
Yang bisa dimakan seminggu, dia tidur sepanjang minggu. Sambil nyanyi begitu. Akhirnya daerah yang makmur kaya dengan hutan dan tambang tidak dimakan oleh mereka. Mereka sanggup mengelola. Sedih saya lihat. Karena saya udah pernah menginjak tempat-tempat itu. Jam 7 pagi nyanyi. Cendereng. Waduh, ini kalau anak saya begini tempeleng dia. Pagi mesti kerja, bukan gonjreng. Nanti kalau sore sedikit mulai cari misbar, gerimis bubar. Itu film layar tancap itu. Atau dangdutan. Pusing. Termasuk di kantong-kantong Kristen, wilayah kantong Kristen. Waduh, ini yang merusak. Kalau saya jadi pendeta di tempat itu, saya ngomel habis. Jadi kere kamu semua. Pencet knop, Tuhan akan berkati. Setuju nggak? Pasti. Apa itu knopnya? Kerja keras. Hemat. Bertanggung jawab. Kejujuran, kesucian, wah jelas itu bukan suatu disebut, itu harga mati, saudara. Amin. Nangkap ya saudara? Iya. Saya sedih lihat. Justru bisa merusak moral anak-anak kita loh. Anak-anak kita dijanjiin Allah yang baik, yang luar biasa, memberkati, tapi tidak diberi motivasi, tidak inspiring untuk kerja keras. Bahaya. Demikian pula dalam konteks kesucian ini. Efesus 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Siapa yang membangkitkan kita, saudara? Diri kita sendiri. Kita mulai belajar gini. Kalau kita berkata, oh Tuhan ubahkan aku, Tuhan lebih bersemangat untuk mengubah kamu. Kamunya mau berubah nggak? Papa, mama, biar aku jadi sarjana. Lah, semua aku sediakan memang supaya kamu jadi sarjana. Masalahnya kamu jadi sarjana enggak? Terus. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya Tuhan, Engkau tahu hatiku, Engkau mengenal aku. Tuhan bilang, iya betul. Tapi kamu kenal dirimu sendiri nggak? Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Vosperi patiete. Teks aslinya begitu. Vosperi patiete artinya bagaimana kamu berkebiasaan. Kita mesti periksa diri kita. Lalu katakan, gunakan waktu yang ada. Kalau kita berkata, Tuhan tuntunlah aku. Kalau kita melihat aku mau mencapai tingkat kesucian yang tinggi, keberkenan di depan Allah, maka fasilitas yang Allah sediakan termasuk waktu disetting dengan baik. Saya tidak tahu kenapa Bapak Ibu kurang suka mendengar suara kebenaran. Anda pikir mendengar nggak mendengar sama saja. Kalau cuma sekali dua kali Anda akan sama saja. Tapi kalau mulai tekun dan setia, Anda bisa mulai memahami. Tidak datang, Anda merasa kurang. Bijaksanalah saudara. Saya tidak tahu bagaimana membuat Anda takut dengan hidup ya. Bukan takut terhadap makan minum, takut terhadap kenyataan bahwa waktu itu itu berjalan. Wah, mengerikan saudara. Anda lari dia jalan, Anda jalan dia jalan, Anda berhenti dia jalan. Integritasnya luar biasa. Dan Tuhan punya kedaulatan untuk menentukan sampai kapan Anda punya hidup. Anda nggak bisa perpanjang lagi. Bisa mengirim satu keran bunga untuk seorang pejabat tinggi, pejabat keamanan, yang rumah dukanya dipenuhi dengan pejabat, dengan aparat. Ngelihat gini, aduh, jenderalnya mati. Udah begini nggak ada hebatnya, mau bintang berapa juga nggak ada hebatnya, saudara. Tidak melecehkan soal bintang loh. Saya mau kasih tahu, Anda punya bintang apapun nggak ada artinya. Kalau waktu sudah menentukan Anda harus mengakhiri perjalanan hidup ini, selesai. Kalau kita masih punya waktu, gunakan waktu yang ada. Amin. Jangan menukar kesulunganmu sebagai anak-anak Allah dengan semangkok kacang merah.
Hanya karena kesenangan-kesenangan hobi-hobi tertentu, Anda bisa mengabaikan hal yang lebih bernilai tinggi. Kadang-kadang waktu untuk berdoa, baca Alkitab, mendengar suara kebenaran, kita kalahkan dengan hal-hal apapun yang akhirnya semua yang kita capai harus kita lepaskan. Nggak tahu bagaimana membangkitkan takut akan Tuhan dan perasaan krisis kepada saudara. Saya tadi sudah mengatakan yang sebenarnya nggak perlu saya katakan. Saya tipe orang nekat. Saya nggak perlu saya kemukakan sebenarnya hal ini. Kebetulan ada mahasiswa saya, mantan mahasiswa saya yang tahu. Pada waktu riot dulu, tahu. Saya bukan mau sombong, wah Pak Eras itu pemberani. Enggak, saya punya tipe nekat. Bayangkan ratusan orang dengan wajah garang-garang, saya hadapi. Ya kalau sudah selon gitu, urat takut saya putus sih. Urat takut saya putus, betul-betul putus. Nggak pikir tuh bakal mati atau luka, oh nggak mikir. Nggak tahu gimana, nggak mikir aja. Tapi kalau untuk kekekalan, saya diper. Saya takut. Saya bersyukur saya bertobat. Kalau saya nggak bertobat, waduh, mungkin jadi orang kampungan lah pokoknya. Marah dikit, mau ribut di jalan, mau di mana bisa salah denin, saudara. Wah itu mah kampungan deh pokoknya, Saya bersyukur saya bertobat. Jadi paradoks gitu, jadi takut gitu. Tuhan hantarlah langkahku sebelum usai hariku, untuk memahami rencanamu di dalam taman hidupku. Tuhan telikan batinku untuk mengerti hatimu, agar ku tunaikan semua yang Bapa ingini. Dulu waktu masih muda teman saya salah, saya bela. Dia teman gua, saya katakan gitu. Lu mau apa? Tapi dia salah, biar dia salah, dia teman gua, mau apa lo? Waduh, sombongnya, kampungannya. Sekarang dia Tuhanku. Lu bilang salah, lu bilang bener, gua gak pusing, dia Tuhanku. Kepentingannya di atas segala kepentingan. Kalau saya sudah berkata the Lord, Jesus is my Lord, itu segalanya. Nyawaku jadi tidak berharga. Kenapa? Aku takut mempertaruhkan nyawaku untuk yang lain. Aku mau pertaruhkan hanya untuk dia. Aku takut menghabiskan waktuku untuk yang lain. Aku menghabiskan untuk mengenal dia, taat dan patuh kepadanya. Nah saya heran loh, ada orang ya, penakut banget ya. Takut ada huru hara, takut berantem, pokoknya takut. Tapi kalau soal neraka berani, bener gila tuh orang-orang itu. Saya gak ngerti loh. Kenapa sih begitu ya? Kok Yumba gak malah lebih takut Tuhan ya? Gak ngerti saya. Waduh, gak ngerti saya. Kenapa? Karena banyak keinginan di sini. Dan dia pikir uang itu bisa menyelamatkan. Jangan berpikir bahwa kita tidak mengandalkan Tuhan dengan penjelasan ini, saudara. Tadi sudah saya katakan doa itu bukan sekedar permohonan tapi dialog. Amin. Dan dialog yang benar, yang efektif itu dialog lewat perbuatan. Jangan berpikir dengan doa sekejap hidup kita diubah. Dengan doa sekejap lalu kita bisa berubah. Tidak bisa. Allah melihat apa kita serius untuk memberi nilai kesucian dan perkenanan itu sebagai nilai tertinggi. Matius 7:6 mengatakan, barang yang kudus bukan untuk anjing, mutiara bukan untuk babi. Kalau orang hanya ada dalam kasaran fisik, makan minum kawin dikawinkan, itu kelas babi atau anjing yang tidak akan bisa mengerti kebenaran. Barang yang kudus bukan untuk anjing dan mutiara bukan untuk babi. Jadi kalau saudara masih membiarkan banyak keinginan menguasai saudara, awas. Oleh sebab itu Anda yang belum punya rumah hari ini, jangan mikir mesti punya rumah. Jalani hidup ini, kerja keras, hemat penuh tanggung jawab. Ada saatnya beli rumah, beli. Percaya Tuhan gak permalukan saudara. Anda naik motor hari ini, lihat orang naik mobil, jangan mikir beli mobil. Saudara, saatnya beli mobil, beli. Tidak usah mobil niaga, sedan pun Anda bisa. Allah punya langit dan bumi. Tapi saya tidak mengatakan saya doakan Anda akan peroleh. Tidak, kerja keras, hemat, bertanggung jawab. Anda pasti dapat kok.
efek dominonya akan jelas. Kalau karaktermu benar, di ujung langit manapun kau akan aman kok. Amin. Ya, pasti Tuhan jagai-jagai saudara sekalian. Anak-anak muda, kalau kamu belajar mengerti apa yang saya ajarkan ini, nak. Oh, aku harus mencari Tuhan, aku mengenal kehendaknya. Saya nggak berlebihan, saya nggak mengatakan kecil kemungkinan kamu gagal. Kamu tidak bisa gagal. Sebab kamu anak-anak Allah. Kalau kamu miskin, susah, Tuhan yang rugi. Paham nggak? Amin. Pasti Tuhan memberkatimu. Tapi hiduplah dalam ketakutan akan Allah. Belajarlah terus kebenaran. Dimanapun kau berada, ingat ini. Dunia bukan rumah kita. Amin.